Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 Indah Permatasari, NIM 0403183166, Putri Oktavia 0403183184. Kami di sini ingin membahas hasil makalah kami berjudul Akhlak dalam Al-Quran. Untuk memenuhi mata kuliah tafsir tematik Muamalah, dosen pengampu Ustadz Farid Adenir LC MTH. Pengertian akhlak. Pengertian akhlak dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata akhlak diartikan sebagai budi pekerti atau kelakuan. Kata akhlak walaupun terambil dari bahasa Arab yang biasa berartikan tabiat, perangai, kebiasaan, bahkan agama. Namun, kata seperti itu tidak ditemukan dalam Al-Quran. Yang ditemukan hanyalah bentuk tunggal kata tersebut, yaitu khuluq, yang tercantum dalam Al-Quran Surah Al-Qalam ayat 4, yang artinya sesungguhnya engkau Muhammad berada di atas budi pekerti yang agung. Surah Al-Qalam ayat 4. Kata akhlak banyak ditemukan di dalam hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan salah satunya yang paling populer adalah aku hanya diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Dari pengertian bahasa di atas, yakni akhlak sebagai kelakuan, kita selanjutnya dapat berkata bahwa akhlak atau kelakuan manusia sangat beragam, dan bahwa firman Allah berikut ini dapat menjadi salah satu argumen keanekaragaman. Dalam surah Al-Lail ayat 4, yang artinya sesungguhnya usaha kamu, hai manusia, pasti amat beragam. Keanekaragaman tersebut dapat ditinjau dari berbagai sudut, antara lain nilai kelakuan yang berkaitan dengan baik dan buruk, serta dari objeknya, yakni kepada siapa kelakuan itu ditunjukkan. Baik, saya akan menjelaskan tentang baik dan buruk. Para filosof dan teolog sering membahas tentang arti baik dan buruk, serta tentang pencipta kelakuan tersebut, yakni apakah kelakuan itu merupakan hasil pilihan atau perbuatan manusia sendiri atau berada di luar kemampuannya. Makalah ini akan mengarungi samudra pikiran yang dalam lagi, namun kita tidak dapat berkata bahwa secara nyata terlihat dan sekaligus kita akui bahwa secara nyata manusia dapat berkelakuan baik dan juga sebaliknya. Ini berarti bahwa manusia memiliki dua potensi tersebut. Terdapat sekian banyak ayat Al-Quran yang dipahami menguraikan hal ini, antara lain surah Al-Balad ayat 10, wahadainahun najdain, maka kami telah memberi petunjuk padanya manusia dua jalan, baik dan buruk. Pertanggungjawaban akhlak baik dan buruk. Al-Quran membebaskan manusia untuk memilih kedua jalan baik dan buruk, tetapi ia sendiri yang harus mempertanggungjawabkan pilihannya. Manusia tidak boleh membebani orang lain untuk memikul dosanya, tidak juga dosa orang lain dipikulkan ke atas pundaknya. Tetapi dalam surah Al-An'am ayat 164 dinyatakan bahwa tanggung jawab tersebut baru dituntut apabila memenuhi syarat tertentu seperti pengetahuan, kemampuan, serta kesadaran. Dan seorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain, dan kami tidak akan menyiksa sebelum kami mengutus seorang rasul. Dari ayat ini kita dapat memetik paling tidak dua kaidah yang berkaitan dengan tanggung jawab, yaitu manusia tidak diminta untuk mempertanggungjawabkan apa yang tidak diketahui atau tidak dilakukannya. Kedua, manusia tidak dituntut mempertanggungjawabkan apa yang tidak dilakukannya sekalipun hal tersebut diketahuinya. Dapat disimpulkan bahwa manusia diberi kemampuan untuk memilih,
Maka pertanggungjawaban berkaitan atas niat dan kehendaknya. Atas dasar ini pula, maka niat dan kehendak seorang manusia sangat besar dalam nilai amal sekaligus pertanggungjawabannya. Sasaran akhlak. Akhlak dalam ajaran agama tidak dapat disamakan dengan etika. Jika etika dibatasi pada sopan santun antara sesama manusia, serta hanya berkaitan dengan tingkah laku lahiriah, akhlak lebih luas maknanya daripada yang telah dikemukakan terlebih dahulu. Akhlak diniyah atau agama mencangkup berbagai aspek, dimulai dari akhlak terhadap Allah hingga kepada sesama makhluk atau manusia, binatang, tumbuh-tumbuhan, dan benda-benda tak bernyawa. Berikut upaya pemaparan sekilas beberapa sasaran akhlak Islamiyah. A. Akhlak terhadap Allah. Akhlak terhadap Allah adalah pengakuan dan kesadaran bahwa tiada Tuhan melainkan Allah. Dia memiliki sifat-sifat terpuji. Demikian agung sifat itu yang jangankan manusia, malaikat pun tidak akan mampu menjangkau hakikatnya. Maha suci Engkau, wahai Allah, kami tidak mampu memujimu. Pujian atasmu adalah yang Engkau pujikan kepada dirimu. B. Akhlak terhadap sesama manusia. Banyak sekali rincian yang dikemukakan Al-Quran berkaitan dengan perilaku terhadap sesama manusia. Petunjuk mengenai hal ini bukan hanya dalam bentuk larangan melakukan hal-hal negatif seperti membunuh, menyakiti badan, atau mengambil harta tanpa alasan yang benar, melainkan juga sampai kepada menyakiti hati dengan jalan menceritakan aib seseorang di belakangnya. Tidak peduli aib itu benar atau salah, walaupun sambil memberikan materi kepada yang disakiti hatinya. Perkataan yang baik dan pemberian maaf lebih baik daripada sedekah yang diiringi tindakan yang menyakiti. Allah Maha Kaya, Maha Penyantun. C. Akhlak terhadap lingkungan. Yang dimaksud lingkungan di sini adalah segala sesuatu yang berada di sekitar manusia, baik binatang, tumbuh-tumbuhan, maupun benda-benda tak bernyawa. Pada dasarnya, akhlak yang diajarkan Al-Quran terhadap lingkungan bersumber dari fungsi manusia sebagai khalifah. Kekhalifaan mengandung arti pengayoman, pemeliharaan, serta pembimbingan agar setiap makhluk mencapai tujuan penciptaannya. Dalam pandangan akhlak Islam, seseorang tidak dibenarkan mengambil buah sebelum matang atau memetik bunga sebelum mekar, karena hal ini berarti tidak memberi kesempatan kepada makhluk untuk mencapai tujuan penciptaannya. Mungkin ini saja yang bisa kami sampaikan, lebih kurangnya kami mohon maaf. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.